Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah masih beri kesempatan ya dan nikmat belajar tanpa batas waktu ya kawan. By the way, sebelum masuk topik yang menarik dan luar biasa, kawan-kawan harus kenalan dulu nih sama kami sebagai voice over di penjelasan topik hari ini. Oke, tanpa menunggu waktu yang lama, saya Oktri Luciandi, NIM 1912010111, dan saya tidak sendirian, saya bersama rekan. Saya Ifal Ahmadi dengan NIM 1912010099. Oke, baik. Masa perkenalan sepertinya sudah ya kawan ya. Ayo, coba tebak. Sekarang kira-kira kita akan bahas opini apa nih, Ival? Oke, opini kita yaitu tentang minat baca Indonesia yang rendah. Wah, sangat disayangkan ya, ternyata minat baca Indonesia rendah. Jika kita telah bersama dari seseorang rahim gitu kan, minat baca ini keinginan yang kuat disertai dengan usaha-usaha seseorang untuk membaca loh. Jadi orang yang mempunyai minat membaca yang kuat akan diwujudkannya dalam kesediaannya untuk mendapatkan bahan bacaan dan kemudian membacanya atas kesadaran sendiri atau dorongan dari luar. Kira-kira nih, sejauh mana nih Ival sudah baca buku? Atau kawan-kawan lain sejauh mana nih? Atau Ival dulu deh. Sejauh mana Ival udah membaca buku? Ya, alhamdulillah sekarang karena mungkin kekurangan baca buku, jadi belum baca buku sih untuk hari ini. Tapi gitu. tahun-tahun kemarin sudah ada. Oh gitu. Nah, kira-kira nih, kenapa sih kok bisa Indonesia dilabel minat baca yang rendah? Val. Betul, betul sekali Saudari Okri. Minat baca di Indonesia memang rendah. Dapat kita buktikan dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh organisasi pendidikan kan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Iya. Pada tahun 2016 lalu kan, terhadap 61 negara di dunia menunjukkan kebiasaan baca di Indonesia ini tergolong sangat rendah. Hasil studi yang dipublikasikan dengan nama The World Most Literate Nation menunjukkan Indonesia berada peringkat yang ke-60, kan disayangkan sekali kan? Iya. Indonesia masuk kepada peringkat yang ke-60. Hanya satu tingkat dari atas satu negara yaitu Botswana. Wah, sangat disayangkan kali ya Val. Padahal kan dengan cara membaca buku nih semakin membuat kita menambah wawasan dalam berpikir, memperlambat proses penyakit Alzheimer, meningkatkan daya ingat, meningkatkan kemampuan komunikasi, dan banyak lain manfaat dari membaca buku. Tapi kira-kira apa ya penyebab rendahnya minat baca di Indonesia, Val? Jadi ini penyebab rendah minat membaca itu seperti kurangnya akses, terutama di daerah terpencil kan, mungkin di daerah terpencil itu kekurangannya pustaka, kekurangannya tempat membaca. Jadi hal ini juga salah satu yang terungkap dari indeks aktivitas literasi membaca Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada juga faktor penyebabnya, yang pertama yaitu faktor penghambat motivasi membaca, kemudian yang pertama yaitu derasnya arus hiburan melalui peraturan pandangan, misalnya televisi dan film dalam surat ketentuan merupakan persaingan keras terhadap minat membaca masyarakat. Kemudian kurangnya tindakan hukum yang tegas, itu tidak ada undang-undang yang tak bisa terhadap pembajakan buku yang merajalela dengan memberi akibat secara tidak langsung terhadap minat baca mungkin. Kemudian kurangnya penghargaan yang memadai dan andil terhadap kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan pembukuan. Kemudian mungkin lingkungan keluarga misalnya kan, kurangnya keteladanan orang tua terhadap itu manfaatkan waktu senggang. Itu Saudari. Wah, berarti di antara penyebabnya tadi nih, kita harus memberikan sosialisasi betapa pentingnya fungsi dari minat baca ya, Val? Iya, betul sekali, Pri. Kita memang harus memberikan sosialisasi dari tujuan utama dan membaca adalah mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi dan memahami makna bacaan. Sesuai di sini salah seorang penemu pembaca ini Nur Hadi berpendapat bahwa membaca ini kita dapat membaca ini mendapatkan beberapa hal. Yang pertama itu
memahami secara detail dan menyeluruh isi buku, kemudian menangkap ide pokok atau gagasan utama buku, kemudian mendapatkan informasi tentang sesuatu. Yang poin berikutnya mengenali kata-kata yang sulit. Itulah yang kita dapatkan jika kita sering baca buku. Jadi selain dari tujuan ini, ada baiknya kita perhatikan juga faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca. Menurut salah seorang McDaniel, motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan muncul feeling, atau sering kita kalau kita temukan feeling ini yaitu pikiran gitu. Dan didahulunya dengan tanggapan terhadap adanya tujuan dari pendapat McDaniel. Di atas memberi gambaran bahwa seseorang akan termotivasi apabila yang dilakukan itu akan memberi manfaat untuk dirinya. Oleh karena itu, mendorong atau memotivasi seseorang untuk gemar membaca dapat dilakukan dengan dua macam. Ada dua macam motivasi. Motivasi yang pertama itu motivasi intrinsik. Motivasi ini yaitu yang dimaksud dengan motivasi ini adalah motif-motif yang menjadi aktif berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Kemudian adanya kebutuhan, maka seorang didorong untuk membaca. Misalnya saja seorang anak ingin mengetahui isi cerita dari sebuah buku komik begitu. Kemudian adanya pengetahuan tentang kemajuannya sendiri. Apabila seseorang mengetahui hasil atau presentasi sendiri dari membaca, maka ia akan terdorong untuk membaca selalu gitu. Kemudian yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi ini adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Jadi motivasi atau tenaga pendorong yang berasal dari luar ini, diri seorang ini adalah dengan kata lain merupakan perangsang hal-hal yang dapat menimbulkan motivasi eksternal tersebut. Yang pertama itu memberikan hadiah kepada seorang anak, kan membuat dia terdorong gitu. Kemudian persaingan atau memberikan kompetensi. Begitu, oke. Oh iya, ya ide bagus Bang Val. Kita juga sebagai agen of change juga perlu memberikan solusi untuk meningkatkan minat baca Indonesia, seperti memanfaatkan gawai dalam hal yang positif nih. Kita bisa membaca e-book, banyak kan platform-platform juga menyediakan berbagai macam buku digital gitu, atau bisa memanfaatkan perpustakaan gitu kan, untuk bisa menanamkan diri terus melakukan pembiasaan diri membaca buku. Banyak kali ya manfaatnya Ival ya. Iya, betul, banyak sekali. Oke, sepertinya udah selesai ya kita pembahasannya saudara Ival. Iya, betul sekali. Alhamdulillah kita sampai di sini kawan-kawan dari penjelasan topik kami. Jika ada salah tutur kata dari kami, tolong dimaafkan. Assalamualaikum.